izinkan saya membawakan doa ini menurut tata cara keyakinan Katolik. Bagi teman-teman yang berkeyakinan lain, silakan menyesuaikannya. Baik yang saya hormati para wakil kepala sekolah yang hadir, para narasumber yang sama saya hormati, Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga kita tetap diberi semangat, rahmat kesehatan jiwa dan badan untuk kita mengabdikan diri di lembaga yang kita cintai ini dengan mengikuti seluruh proses di akhir semester ganjil. Jadi ada dua kegiatan seperti yang MC sudah beritahu, sudah menyampaikan tadi. Pertama itu kita akan mendapat informasi berhubungan dengan apa yang disebut bridge. Saya sudah itu kegiatan kedua yaitu guru penggerak. Baik, Bapak Ibu, pada tempat yang pertama saya perlu menyampaikan bahwa kegiatan pengibasan bridge ini kami mengibaskan kegiatan yang telah kami ikuti, kami bertiga, yaitu saya sebagai wakil kepala sekolah, kemudian Ibu Nur sebagai guru bridge dan Ibu Hilde sebagai guru peserta guru non bridge. Ya. Adapun kegiatan yang kami ikuti pada tanggal 30 November tahun 2021 itu bertema mengembangkan keamanan cyber dalam kegiatan belajar, mengajar, dan kemitraan. Bapak Ibu, tema ini memang sangat cocok untuk kita di zaman pandemi COVID-19 ini karena seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya kita melakukan atau kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang mana kita menggunakan internet lebih banyak. Nah, untuk tidak memperpanjang kata, saya langsung memberikan mic ini kepada pemateri dua orang, yaitu yang pertama Ibu Nur Wahidah. Kepada Ibu Nur, kami silakan. Kami akan mengimbaskan materi tentang bagaimana mengembangkan keamanan siber dalam pembelajaran dan kemitraan. Sebelum kita masuk ke materi, kita pergi dulu ke Mentimeter, ada survei kecil-kecilan. Saya minta Bapak Ibu untuk masuk dari handphonenya saja, masuk ke menti.com. Sudah Bapak Ibu? Ya. Sudah muncul pertanyaannya? Ya. Berapa jam Bapak Ibu menggunakan internet atau online dalam sehari? Kita lihat hasilnya ada di layar. Jadi, menurut penelitian, rata-rata waktu yang digunakan untuk menggunakan internet dalam sehari-harinya, untuk orang Indonesia itu rata-rata menggunakan internet 8 jam satu hari. Itu rata-ratanya 8 jam 52 menit. Di antaranya itu dipakai untuk menonton televisi, dipakai untuk baca berita, dipakai untuk streaming, kemudian dipakai untuk dengarkan musik, radio. Nah, itu semuanya kurang dari 3 jam. Dan yang paling tinggi untuk masyarakat Indonesia, yang paling tinggi adalah penggunaan sosial media. Rata-ratanya digunakan 3 jam 14 menit. Makanya kalau tadi ada yang menggunakan sosial media 6 jam, berarti wow, luar biasa. Tapi sebagai pendidik kita juga menggunakan sosial media untuk aktivitas pembelajaran kita. Jadi mungkin saja penggunaan yang 6 jam itu tadi diantaranya adalah untuk aktivitas pembelajaran. Nah, ternyata setelah Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu rasa aman atau tidak? Ada ketakutan-ketakutan seperti tadi. Ada yang takut data internetnya habis, ada yang takut datanya bocor, dicuri, ada yang takut macam-macam itu tadi, ketakutan-ketakutan kita. Nah, memang benar sekali bahwa dengan seiring meningkatnya penggunaan internet, kita tidak bisa menghindari hal-hal ini. Beberapa waktu yang lalu, anak walinya Ibu Rita mengalami kasus ada penipuan. Kita tahu semuanya dan itu merugikan anaknya. Kenapa bisa sampai begitu? Karena nomor kontaknya kita, entah bagaimana bocornya, bisa diketahui oleh para penipu. Sehingga anak itu ditelepon
dan mengatasnamakan gurunya. Hal ini terjadi karena data bocor. Kita sering mengikuti pelatihan, diminta untuk mengisi nama, mengisi tanggal lahir, nomor handphone, nomor yang aktif dengan WA. Ternyata begitu setelah daftar, mereka bilang kalau akan mengelompokkan kita dalam grup-grup WhatsApp. Begitu ditunggu, ternyata tidak ada. Ada yang seperti itu. Padahal begitu kita kirim, masuk ke formnya mereka, data kita sudah masuk ke mereka dan disimpan dan bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu kita harus kita mulai perlahan-lahan kita sadar ini. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah memiliki pengetahuan ini. Tapi karena memang kegiatannya BRIS dan kami harus mengimbaskan, ini kita perkaya lagi agar kita bisa mengimbaskan juga kepada murid-murid kita agar lebih bijaksana. Selanjutnya bagaimana cara kita untuk melindungi data pribadi? Nah, data pribadi itu apa saja? Caranya, yang pertama jaga kerahasiaan akun, hindari menunjukkan data pribadi kepada orang lain. Yang kedua, gunakan software yang legal dan update secara berkala. Yang keempat adalah jangan membuka tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, SMS, WhatsApp maupun kanal lainnya. Kayak kita servis handphone atau kita servis laptopnya kita ke teknisi itu pun dalam keadaan rusak, mereka bisa tahu. Mereka bisa tahu apa saja isinya di dalam handphone kita dan di dalam laptopnya kita. Itu kenapa sering banyak artis-artis yang foto pribadinya terekspos. Bisa untungnya kita bukan artis dan tidak terkenal. Yang terakhir, gunakan kata sandi dengan kombinasi angka dan huruf kapital. Bila perlu dengan simbol juga dan ganti secara berkala. Dan yang terpenting adalah ini, ajak murid-murid kita untuk berinternet dengan sehat. Seperti apa nanti ada teman saya yang akan mengimbaskan. Saya hanya berikan salah satu caranya, yaitu dengan membuat kesepakatan antara guru dan siswa dalam pemanfaatan teknologi. Ini saya ambilkan salah satu teknologi kontrak. Siapa tahu hoax, jadi sharing dulu sebelum saring dulu sebelum sharing. Terima kasih banyak, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Servi. Pada kali saya catat di sini ada satu hal, HRD apa yang sering sudah dilakukan anak usia muda yang kemudian hari kalau mencari kerja itu diminta oleh perusahaan atau lembaga yang mau menerima mereka. Ya, berdasarkan pengalaman ada yang ditolak karena HRD itu, saya mohon maaf. Jadi maksudnya mereka bermedsos itu data pribadi mereka kan ada di situ. Kemudian mereka akan diteliti lebih dalam tentang etika atau karakter mereka untuk kemudian perusahaan bisa mengambil keputusan diterima atau tidak. Bagaimana cara kita melindungi akun pribadi atau email kita supaya tidak tidak dibajak, untuk terutama menyangkut hal-hal yang merugikan pribadi kita, misalnya mengambil kita punya tanggal lahir ataupun kita punya foto untuk diedit ke hal-hal negatif. Saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Seperti itu Mas Tia, cukup ya. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kemarin pepatahnya salah. Ini sekarang benar. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Terima kasih. Saya ceritakan sedikit pengalaman ya ketika mengikuti program tersebut. Pemateri pertama itu orang Indonesia ya, jadi omongnya pakai bahasa Indonesia. Pas
Ternyata di sana ada ya penerjemahnya. Jadi saya bisa ikuti apa yang disampaikan oleh ya pembicara dari Australia. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau nanti Ibu Nur mengajak lagi silahkan ikut, di sana kita akan belajar bersama. Baik, di sini saya hanya men-sharingkan kembali ya tentang bagaimana kita sebagai orang tua mendampingi anak-anak kita, baik sebagai anak-anak didik kita dan juga anak-anak kita di rumah ya, dalam berinternet sehat. Dalam kehidupan kita sehari-hari ya, anak-anak kita itu lebih banyak menggunakan internet itu dalam media sosial. Baik, ini beberapa trik pengawasan ya orang tua terhadap anak ya, dalam bermedia sosial. Baik, ini saya dapatkan ya ketika saya mendampingi anak saya ya dalam pelajaran mereka di pelajaran TIK, ini sudah diajarkan ya, yaitu tentang bagaimana kita sebagai orang tua harus berteman dengan anak di media sosial. Jadi kita harus ikut ya anak di media sosial di mana kita ikut, supaya kita bisa mendampingi, kita bisa mengetahui apa yang anak ya lakukan, ya, apa yang dikomentari oleh anak atau teman-temannya. Yang kedua, kita ikuti akun-akun yang menjadi daftar teman di akun media sosial anak. Nah, dengan demikian orang tua bisa mengawasi dengan siapa saja anak itu berteman. Orang tua juga bisa mengetahui hal-hal yang dilihat oleh anak ya. Jangan sampai dia di sana mereka berkomentar hal-hal negatif melulu ya. Jadi saya pernah punya pengalaman ya, anak-anak di rumah di sana ternyata saya ikut akun media sosial mereka, di sana mereka berkata-katanya kurang sopan ya, berkata-kata dengan anjing ya, seperti itu, maaf ya. Jadi di sana mungkin peran kita sebagai orang tua ikut melihat apa yang anak lakukan. Baik, yang ketiga, kita jalin komunikasi dan diskusi soal media sosial dengan anak ya. Seperti yang tadi sudah Ibu Nur sampaikan tentang ya bullying ya, bagaimana cyberbullying ya, kekerasan terhadap anak-anak dalam media sosial, pelecehan seksual atau pornografi ya, itu yang kita ikuti, kita komunikasikan dengan anak-anak kita atau dengan anak-anak didik kita di sekolah, sehingga hal-hal negatif itu bisa dihindari. Waktu yang diberikan, ini berkaitan dengan peran orang tua terhadap anak. Menurut pandangan saya ya, lihat sekarang ini kebanyakan orang tua yang kita lihat, karena mereka mungkin kesibukan dan lain sebagainya, biasanya anak yang menangis atau anak yang ditinggal pergi, kebanyakan orang tua meninggalkan HP-nya tanpa ada dampingan dari orang tua. Padahal perlu kita ketahui bahwa pendampingan orang tua itu sangat penting ketika anak menggunakan HP, tapi kebanyakan orang tua meninggalkan HP tanpa pendampingan seperti itu. Jadi bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini kita sering pengalaman ya soal mengatasi anak dalam menggunakan handphone. Saya kebetulan punya 2 anak, Batita dengan Balita, yang kebiasaan kami di rumah, suami atau istri tidak bisa memberikan handphone kepada anak. Mereka juga namanya anak ya, dunianya dia harus memegang barang itu, barang yang kita pegang, dia pasti ikut mau memegang. Tapi kami sudah sepakat di rumah, jika mereka ingin memegang handphone, kita segera menyimpan handphone dan mencari kesibukan yang lain, sehingga mereka dengan sendirinya bertukar pikiran bahwa handphone ini sebenarnya tidak terlalu penting untuk mereka pegang. Sampai detik ini juga anak saya yang umurnya 4 tahun memasuki 5 tahun, handphone saja tidak tahu operasi, hanya bisa tekan-tekan sembarang-sembarang, tapi untuk membuka menelpon orang pun tidak bisa, harus diajarkan. Terima kasih. Saya juga punya anak dari istri kedua itu, dan jangan ikut saya ya. Anak dari istri kedua itu yang kecil itu umur 7 tahun kelas 2. Memang sering saya beritahu ibu mau jalan daripada dia rewel, mamsua titik. Saya beritahu mama ini kontrolnya nanti tidak bisa. Harap mama selama ini pakai HP untuk download firman Allah apalagi.
Tapi kebanyakan orang tua seperti itu. Oleh karena itu kita pada hari ini patut menyampaikan limpah terima kasih. Pertama itu sampaikan terima kasih kepada Ibu Nur dan Ibu Inde. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Itu baik untuk informasi kepada kita. Seluruh yang mereka itu aku dan lain-lain itu kaitkan dengan kami punya, sehingga kami kontrol. Dan memang ini zamannya sudah kita tidak bisa elakkan lagi nih zaman. Jadi saya kira tadi tips-tips yang disampaikan dari materi tadi soal durasi jam kita pakai itu juga harus kita sebagai orang tua kita juga harus memberi waktu kepada anak berapa jam dia harus menggunakan media sosial atau internet. Itu juga kita harus sepakati bersama anak. Kemudian yang berikut soal riwayat tadi itu. Jadi kalau handphone yang dipakai anak itu adalah handphone orang tua, kita sebagai orang tua juga harus bijak dalam menggunakan internet. Jadi riwayat pencarian kita itu harus yang positif sehingga anak-anak bisa mengakses hal-hal yang baik. Tidak akan pernah mengakses hal-hal yang negatif. Karena apa? Karena sudah kebiasaan dari rumah. Jadi kebiasaan dari kita itu yang paling penting. Jadi tiap hari kita mengulang-ulang akan jadi kebiasaan sehingga dia tidak akan pernah ada pikiran untuk mengakses hal-hal yang belum layak untuk dia akses. Jadi itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Cipri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mohon sekali lagi dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi.